Bung Karno merupakan sosok yang sangat fenomenal pada masanya. Sosok ini memang telah lama menyatu dengan bumi. Akan tetapi semangat dan perjuangannya seakan tak pernah mati. Hingga sekarang, banyak masyarakat Indonesia maupun tokoh dunia yang ada di luar sana yang sangat menghormati sosok proklamator yang satu ini. Pada masa pemerintahannya dulu, ternyata Bung Karno terkenal memiliki kebijakan politik yang berani. Dunia seakan dibuat gentar dan takjub akan kebijakannya. Saya Ahmad Gufron Akbar, dan kali ini kita akan membahas tentang politik mercusuar era Soekarno, studi kasus Asian Games 1962. Setelah berjuang untuk menggapai kemerdekaan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, Indonesia akhirnya berhasil menjadi negara yang merdeka seutuhnya pada tahun 1945. Akan tetapi perjuangan Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Hal ini dikarenakan dunia cenderung meremehkan posisi dari negara yang baru merdeka, dan Indonesia tidak terkecuali. Untuk mengatasi hal tersebut, Bung Karno mencetuskan kebijakan politik yang kita kenal dengan sebutan politik mercusuar. Politik ini adalah politik yang bertujuan untuk mengangkat derajat Indonesia di kancah internasional. Singkatnya, Bung Karno berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai suar atau pusat perhatian dunia pada masa itu. Langkah pertama yang dilakukan oleh Bung Karno adalah dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah Asian Games. Asian Games merupakan ajang olahraga bergengsi untuk negara yang berada di benua Asia. Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 1951 di New Delhi, India, dan diatur oleh badan bernama Asian Games Federation atau AGF. Harapan Soekarno tidak bisa berjalan semulus yang kita bayangkan, karena notabene Indonesia merupakan negara yang baru merdeka dan sangat kurang dengan infrastruktur yang dimilikinya. Setelah ditolak 2 kali, Indonesia akhirnya diterima oleh AGF sebagai tuan rumah dari Asian Games. Indonesia berhasil menang tipis atas Pakistan dengan selisih 2 suara, di mana Indonesia mendapatkan 22 dukungan suara, sedangkan Pakistan mendapatkan 20 dukungan suara. Untuk mendukung pelaksanaan dari Asian Games, Soekarno mulai melaksanakan proyek mercusuar. Di antaranya yang terkenal adalah pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, dan Jembatan Semanggi. Melihat jumlah pembangunan yang dilakukan tersebut, pastinya jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Total anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menggalakkan proyek mercusuar adalah 3,637 miliar. Suatu jumlah yang tidak sedikit pada masa itu, terutama Indonesia belum mengalami devaluasi nilai rupiah seperti saat ini. Pertanyaannya adalah, dari mana Indonesia mendapatkan uang tersebut? Soekarno memerintahkan Bank Indonesia untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka mendanai proyek mercusuar tadi. Dan apa yang terjadi? Dengan banyaknya uang beredar di masyarakat, membuat nilai uang menjadi tidak berarti. Krisis ekonomi tahun 1960 sampai 1966 pun terjadi. Keberhasilan Indonesia dalam menggapai visi dari politik mercusuar patut diacungi jempol. Indonesia berhasil menjadi negara yang terpandang di dunia, walaupun masih tergolong negara yang baru merdeka. Hal ini tidak lain karena kontribusi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pada masa itu. Akan tetapi tidak adanya perencanaan jangka panjang terhadap kondisi perekonomian Indonesia menciptakan masalah yang lebih buruk ke depannya. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan politik harus selalu dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang memadai untuk mendukung atau menciptakan kebijakan yang harmonis.
bukan menciptakan kebijakan yang berat sebelah dan hanya akan menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek. Menurut kalian bagaimana? Berikan komentar di bawah.